Halo semuanya, jumpa lagi di channel ini. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih kepada para subscriber yang telah setia mendukung channel ini. Semoga kalian semua diberikan kesehatan dan selalu sukses dalam berkarya. Kali ini kami akan mengangkat sebuah alur cerita film yang sangat menarik, di mana menceritakan sekelompok narapidana yang berusaha melarikan diri dari penjara, dan bagaimana mereka menjalani kehidupan selama di dalam tahanan. Segala upaya mereka tempuh demi kebebasan yang mereka idamkan. Diharapkan jangan skip video ini agar kalian paham dengan detail cerita film ini. Selamat menonton! Tokoh yang pertama bernama Chan Ho Ching. Ia salah seorang napi yang berusaha meloloskan diri demi mendonorkan ginjal untuk menyelamatkan nyawa ibunya. Berikutnya seorang bernama Lam Kwok Lung. Ia berusaha melarikan diri demi menghadiri pernikahan puteri kesayangannya dan kembali rukun dengan istrinya. Kemudian ada seorang yang bernama Mak Kin Tin. Ia adalah seorang arsitektur yang terjerat kasus suap. Sosok ini adalah otak perancang teknis pelarian dengan bekal pengetahuan yang dimilikinya. Sosok berikutnya seorang napi bernama Lai Sek Chuen. Ia adalah seorang gembong mafia yang dijatuhi hukuman seumur hidup. Sosok terakhir adalah seorang bernama Sipir Tang. Ia adalah kepala lapas yang telah bertugas selama 30 tahun, karakternya tegas namun akan memberikan toleransi bagi para napi yang sanggup membayarnya. Kisah diawali di mana Lem sedang makan malam dengan keluarganya untuk merayakan ulang tahun puterinya. Setelah selesai makan mereka pulang dengan berjalan kaki, namun di tengah jalan tiba-tiba ada sekelompok penjahat menyerang mereka. Lem akhirnya melakukan perlawanan. Hanya di saat Lem berusaha kabur salah seorang dari mereka sempat melukai puterinya. Lem pun murka dan membunuh para penjahat tersebut. Kejadian ini yang menyebabkan Lem akhirnya masuk penjara dan dijatuhi hukuman selama 30 tahun. Suatu ketika dalam penjara tersebut masuklah seorang napi baru bernama Mak Kin Tin yang terkena kasus suap. Ia berprofesi sebagai seorang arsitektur dengan tuduhan memanipulasi anggaran sehingga menyebabkan kebakaran sebuah gedung. Sebagai seorang napi baru, Mak mendapat perlakuan buruk dari kelompok Lai yang merupakan salah satu penguasa di dalam penjara tersebut. Seperti penjara pada umumnya, para napi memiliki waktu untuk menerima tamu di saat jam kunjungan. Di sini terlihat Chan Ho Ching dikunjungi oleh ibu dan kekasihnya yang memberikan support agar Chan dapat menjalani hukumannya dengan baik agar segera dapat dibebaskan. Sedangkan Mak dikunjungi oleh mantan asisten yang mengkhianati dirinya sehingga Mak masuk ke dalam penjara. Di sini Mak mengatakan akan mengajukan banding dengan mantan asistennya tersebut. Keadaan di dalam penjara membuat Mak merasa tertekan. Kondisi ini diketahui oleh Chan yang menjelaskan bahwa Mak mesti bergabung dengan kelompok Lem yang mempunyai pengaruh di lingkungan ini, agar dirinya dapat terhindar dari perlakuan kelompok Lai. Hal ini tentunya disetujui oleh Mak yang akhirnya dibawa oleh Chan untuk menemui Lem di bengkelnya. Namun dalam pertemuan ini Lem yang dalam situasi hatinya sedang kacau memikirkan kondisi puterinya melampiaskan emosinya terhadap Mak hingga dihajar sampai babak belur.
Keesokan harinya Chan kembali mendapat kunjungan dari kekasihnya yang membawa kabar bahwa ibunya mengalami gagal ginjal yang mengharuskan segera mendapatkan donor ginjal apabila ingin selamat dari penyakitnya. Keadaan ini tentunya membuat Lem berinisiatif untuk mendonorkan ginjal miliknya. Chan pun akhirnya menemui si Pirtang untuk memohon agar dirinya diberikan cuti guna mendonorkan ginjalnya. Namun si Pirtang tidak mengabulkannya dengan alasan dia takut Chan melarikan diri serta dengan pertimbangan Chan hanya menjalani hukuman 3 bulan sehingga atas saran si Pirtang sebaiknya Chan mengurungkan niatnya hingga selesai menjalani masa hukumannya. Keputusan ini tentunya membuat Chan geram sehingga terjadi adu mulut dan si Pirtang akhirnya menghukumnya dengan berlari mengelilingi lapangan. Sementara di dalam penjara Mak kembali mendapat perlakuan keji dari Lai dan komplotannya, di mana tindakan Lai kali ini atas perintah dari asisten Mak yang telah mengkhianatinya. Di sini Lai memaksa Mak untuk mengurungkan niatnya mengajukan banding ke pengadilan apabila nyawanya masih ingin selamat di dalam penjara. Kejadian ini membuat Mak tertekan sehingga memutuskan untuk mengakhiri hidupnya, namun di saat yang bersamaan datanglah Chan yang selesai menjalani hukuman. Chan pun berusaha untuk menenangkan Mak dengan mengatakan bahwa kita semua di dalam penjara mempunyai masalah, sehingga kita mesti mencari jalan keluarnya. Di sini Chan menceritakan bahwa di saat ia berlari mengelilingi lapangan melihat sebuah peluang untuk dapat melarikan diri dari penjara melalui saluran air, ia berusaha membujuk Mak agar membantunya dikarenakan latar belakang Mak adalah seorang arsitektur yang menurut Chan adalah sosok yang bisa menganalisa konstruksi bangunan. Penawaran Chan membuat Mak bimbang apakah menerimanya atau tidak, namun tanpa menyerah Chan terus berusaha membujuk Mak sembari menceritakan keadaan ibunya yang membutuhkan pertolongannya. Hingga pagi harinya kembali Mak mendapat tekanan dari Lai dan kelompoknya, kejadian ini membuat Mak akhirnya memutuskan untuk menyetujui rencana Chan untuk keluar dari penjara. Mulailah Mak menganalisa keadaan bangunan penjara, ia menemukan celah untuk pelarian yaitu melalui lubang udara yang melewati ruangan Lem serta mesti membuka pintu di dalam ruangan administrasi. Langkah awal yang mesti dilakukan adalah mengajak Lem untuk bekerja sama agar dapat memuluskan rencana mereka. Chan pun segera berusaha mendekati Lem dengan mengirimkan foto puterinya seperti yang ia miliki. Dengan rasa penasaran akhirnya Lem menemui Chan dan Mak untuk menanyakan mengapa mereka memiliki foto tersebut. Di sini Lem kembali diperlihatkan foto di mana puterinya telah beranjak dewasa dan akan segera melangsungkan pernikahan. Chan menjelaskan kepada Lem bahwa ia mendapatkan semua ini saat ia menemukan sebuah dompet yang berisi foto tersebut di mana di dalamnya ada foto Lem, sehingga ia berinisiatif menyelidiki keberadaan puteri Lem dengan bantuan kekasihnya. Chan pun akhirnya menyampaikan rencana pelariannya dengan mengajak bekerja sama dengan Lem. Tawaran ini dirasakan oleh Lem merupakan solusi baginya untuk dapat menghadiri pernikahan puterinya sebagai seorang ayah. Lem pun akhirnya menyetujui tawaran Chan, mulailah mereka menyusun rencana berikutnya. Adapun langkah awal yang akan mereka lakukan dengan berusaha membuka kunci lubang udara, dengan keahliannya Mak membuat sebuah kunci untuk membuka baut lubang udara. Lem pun kagum dengan keahlian yang dimiliki Mak. Segera setelah kunci tersebut selesai dikerjakan, Chan mencoba untuk membuka baut lubang udara tersebut. Namun di saat Chan membuka baut-baut tersebut, terdengar langkah petugas yang menghampiri ruangan mereka. Mereka pun panik, dengan segera Chan mengembalikan baut tersebut ke posisinya tepat di saat petugas menghampiri ruangan di mana mereka berada. Di luar ruangan Mak kembali dihadang oleh Lai yang memberitahukan bahwa ia mesti segera mencabut banding yang dia ajukan. Hal ini tentunya membuat Lem tidak tinggal diam, ia segera menghampiri Lai dan memperingatkan agar tidak lagi mengganggu Mak apabila tidak mau berhadapan dengannya.
Misi mereka berikutnya adalah menduplikat kunci ruang administrasi yang dibawa oleh salah seorang petugas lapas. Di sini Mark berpura-pura muntah ke baju Lem dan petugas tersebut, dengan tujuan agar petugas lapas tersebut menuju ke toilet untuk mencuci bajunya. Di sini peran Chan adalah mencetak kunci tersebut ke sebuah cetakan yang telah mereka persiapkan di saat petugas tersebut mencuci bajunya. Misi ini pun akhirnya berhasil mereka lalui. Setelah kunci ruang administrasi selesai mereka kerjakan, hal selanjutnya adalah menyisir lubang udara yang akan mereka lewati. Lubang pertama adalah tempat kelistrikan kamera pengawas. Di tempat ini salah seorang dari mereka diharuskan turun untuk mematikannya. Rintangan berikutnya adalah mesti memotong terali besi yang akan menghambat jalan keluar. Usai menyisir lorong, mereka bertiga berkumpul di ruang santai. Namun tanpa disangka Chan mendapat serangan dari anak buah Lai yang menikam punggungnya. Kejadian ini segera dilerai oleh para petugas jaga yang dikomandoi oleh sipir Tang. Lem, Mark dan Lai akhirnya dibawa ke ruang sipir Tang untuk dimintai pertanggungjawaban atas insiden tersebut. Di sini Mark mengungkapkan bahwa dirinya mendapat tekanan dari Lai untuk membatalkan pengajuan banding. Setelah terjadi perdebatan, maka sipir Tang memutuskan untuk diselesaikan dengan jalan pertarungan antara Lem melawan Lai yang disaksikan oleh sipir Tang dan rekan-rekan Lem. Di sini terjadilah pertarungan yang seru di mana Lem dan Lai saling bertukar pukulan. Di suatu kesempatan Lem berhasil mematahkan lengan Lai yang berakhir dengan kemenangan di pihak Lem. Keadaan ini tentunya disambut dengan sukacita oleh Chan dan Mark yang ikut menyaksikan jalannya pertarungan. Usai pertarungan mereka bertiga dimasukkan ke dalam sel isolasi, namun hal ini tidak menyurutkan tekad mereka untuk menjalankan misi pelarian. Di dalam sel Mark menemukan ide untuk menyelundupkan sebuah gergaji yang dikemas dengan sebuah buku untuk dikirimkan ke dalam penjara melalui seorang napi lainnya agar tidak dicurigai oleh para petugas lapas. Setelah berhasil mendapatkan sebuah gergaji, mereka bertiga bergantian memotong besi terali yang menutupi jalan keluar dari lubang. Kejadian beralih ke dalam kantor sipir Tang, di mana ada seorang napi yang ditugaskan sebagai mata-mata memberikan laporan bahwa ia melihat beberapa bahan dan alat yang mencurigakan masuk ke dalam lapas dan diterima oleh Lem dan rekan-rekannya. Informasi ini segera direspon oleh sipir Tang dengan mendatangi bengkel di mana Lem dan rekan-rekannya bekerja. Kedatangan sipir Tang yang tiba-tiba tidak disangka oleh Lem, sehingga bertepatan dengan Chan yang masih berada di lubang udara untuk memotong besi terali. Keadaan ini diketahui oleh Chan yang melihat dari lubang udara, sehingga pada saat sipir Tang memeriksa ruangan dalam, Chan masih sempat turun dan pura-pura tertidur. Dengan tidak diketemukannya bukti, maka sipir Tang dan anak buahnya meninggalkan mereka. Lem dan rekannya pun dapat bernafas lega, namun Lai kembali berulah dengan mengatakan bahwa ia sebenarnya telah mengetahui rencana mereka, bahkan anak kunci untuk membuka pintu administrasi yang mereka akan gunakan telah berhasil ia kuasai. Adapun permintaan Lai adalah mengajaknya ikut serta dalam pelarian ini, apabila tidak ingin masalah ini bocor ke sipir Tang. Hal ini tentunya tidak ada pilihan lain kecuali mengajak Lai ikut serta dalam pelarian ini. Hari-hari berikutnya Lem dan rekan-rekannya menjalani persiapan mental dan fisik agar misi mereka dapat berhasil dengan baik. Mark yang menjadi otak skenario pelarian terus mematangkan rute pelarian, sedangkan Lem bersemangat dikarenakan ia sudah tidak sabar ingin bertemu dan menghadiri pernikahan puterinya demi tanggung jawabnya sebagai seorang ayah. Tibalah hari di mana lapas mengadakan acara perayaan kue bulan yang dihadiri oleh Komandan Sipir Tang. Hari ini dirasa Lem dan rekan-rekannya adalah momen yang tepat untuk menjalankan misi pelariannya. Lem pun lalu memberikan kode agar satu persatu dari mereka bergiliran untuk menuju pintu gerbang yang anak kuncinya telah mereka persiapkan. Sedangkan Mark bertugas mengawasi situasi di lapangan. Kondisi ini ternyata tidak luput dari pengawasan napi yang ditugaskan oleh Sipir Tang.
Di luar lapas telah bersiap kekasih Chan membawa mobil untuk mengangkut mereka. Pelarian mereka oleh mata-mata napi dilaporkan ke petugas lapas dan disampaikan ke sipir Tang. Mendengar hal ini sipir Tang segera bertindak untuk memburu mereka dengan mengerahkan seluruh anak buahnya. Napi yang melaporkan kejadian ini lalu menemui Mark untuk memberitahukan hal ini. Tentunya Mark geram sekaligus was-was dengan keadaan rekan-rekannya. Sementara Lem yang berada di dalam telah mencapai lubang pertama, yaitu tempat di mana mereka mesti mematikan aliran listrik kamera pengawas. Awalnya Lem menugaskan Lai untuk turun, namun ia kebingungan dengan apa yang mesti ia lakukan. Tugas ini akhirnya diambil alih oleh Chan yang mencabut seluruh aliran kabelnya. Namun setelah berhasil dicabut ternyata alarm utama lapas malah berbunyi. Di sini peran Mark yang masih berada di lapangan berusaha membuat keributan guna mengalihkan perhatian. Dalam situasi yang kacau, Lem kembali menyusuri lorong udara agar segera mencapai lubang berikutnya di mana ini adalah jalan menuju ruang administrasi yang di dalamnya terdapat lubang menuju keluar lapas. Dalam kondisi kacau, Lai malah berbuat ulah dengan memukul Lem dengan tujuan agar ia dapat giliran yang pertama keluar dari pintu tersebut. Mark yang telah berhasil menyusul ke dalam menyelamatkan keadaan memukul Lai dengan balok hingga pingsan. Mark kembali menyelamatkan keadaan dengan menghadang sipir Tang, dengan tujuan mengulur waktu agar Chan dan Lem dapat membuka besi lubang untuk jalan keluar. Di sini terjadi perkelahian antara mereka berdua. Melihat Mark tidak berdaya menghadapi sipir Tang, Chan pun kemudian datang membantu serta menyuruh Lem untuk segera pergi meninggalkan mereka berdua. Kondisi ini membuat Lem merasa tidak nyaman apabila mesti meninggalkan mereka berdua, namun atas desakan Chan yang mengatakan bahwa lebih baik satu orang lolos daripada semuanya akan tertangkap yang berarti misi pelarian ini akan gagal total. Mendengar hal ini Lem menuruti keinginan Chan meskipun dengan berat hati ia pun segera meloloskan diri. Setelah berhasil keluar dari lubang, Lem dihadang oleh petugas lapas yang mengetahui jalan keluar tersebut. Kekasih Chan akhirnya memukul petugas itu dengan balok hingga pingsan, lalu segera mengajak Lem untuk kabur. Sedangkan keadaan di dalam lapas perkelahian antara sipir Tang, Mark dan Chan berakhir dengan ketiganya dalam keadaan tak sadarkan diri. Setelah berhasil lolos, Lem segera menghampiri tempat resepsi pernikahan puterinya dengan cara sembunyi-sembunyi agar kehadirannya tidak diketahui oleh istri dan anaknya. Namun sang istri melihat kedatangan Lem yang kemudian menghampiri serta meminta Lem untuk keluar dari gedung. Kemudian Lem memohon kepada istrinya untuk mengizinkannya memasuki gedung dan berjanji akan menyaksikan dari kejauhan. Tibalah saat pengantin memasuki ruangan serta memberikan kata sambutan kepada para tamu. Dalam pidatonya Puteri Lem mengucapkan terima kasih kepada ibunya yang telah merawat dan membimbingnya selama ini. Begitu juga ia menyebut nama Lem adalah sosok ayah yang di matanya adalah sosok pahlawan yang selama ini selalu melindungi dirinya. Mendengar perkataan puterinya, Lem merasa terharu serta mengingat saat kebersamaan ia dengan puterinya. Lem pun akhirnya meninggalkan gedung dengan sebelumnya ia membuat emoji pada sebuah piring yang biasa ia lakukan terhadap puterinya. Piring ini dilihat oleh puterinya, sehingga ia menyadari bahwa ayahnya hadir di pesta pernikahannya. Di luar gedung resepsi, Lem telah ditunggu oleh aparat kepolisian yang akan membawanya kembali ke dalam lapas. Sementara sipir Tang, Mark dan Chan mendapatkan perawatan medis hingga Chan juga mendapatkan kesempatan untuk mendonorkan ginjalnya untuk ibunya. Akhirnya mereka bertiga dikembalikan ke dalam penjara dan bersepakat untuk menjalin persaudaraan satu dengan yang lainnya.
Sedangkan Mark mendapat sebuah kado yang membahagiakan dengan dipenjaranya asisten yang telah menfitnah dirinya. Di sini Mark menunjukkan powernya kepada sang asisten sebagai seorang senior di lapas ini. Sedangkan Chan yang mendapat kunjungan dari kekasihnya melihat bahwa ibunya telah kembali pulih, tak ketinggalan Lem juga dijenguk oleh istri dan puterinya. Tentunya hal ini membuat Lem sangat berbahagia, meskipun dia mesti menjalani tambahan hukuman dikarenakan berusaha melarikan diri dari penjara. Lai pun akhirnya mendapat mangsa baru untuk dijadikan pelampiasan emosinya, yaitu asisten Mark yang sebelumnya menyuruhnya untuk mengerjai Mark. Lem, Chan dan Mark yang melihat kejadian ini tidaklah menghiraukan, mereka tetap meneruskan permainan basketnya, hingga suatu ketika bola yang dilempar oleh seorang napi memantul ke arah sipir Tang yang telah pulih dari cederanya memperingatkan Lem dan rekan-rekan tidak membuat ulah lagi seperti kejadian sebelumnya. Di hari berikutnya masuklah seorang napi baru yang bernama Ho Jun. Ia adalah seorang mafia rentenir yang tidak segan-segan membunuh kliennya apabila tidak dapat mengembalikan pinjaman berikut bunganya yang sangat besar. Di sini Ho oleh petugas lapas diarahkan ke dalam sel di mana Lem, Chan dan Mark berada. Saat Ho sedang menata peralatannya, Chan pun kemudian menghampiri untuk memberitahukan bahwa di dalam sel ini Ho harus tunduk kepada Lem yang menjadi bos di sel tersebut. Namun kata-kata Chan tidak dihiraukan oleh Ho, sehingga Lem pun akhirnya mencoba untuk mendekati dan memberi salam kepada Ho agar dapat saling kenal. Lagi-lagi Ho pun tidak menyambut uluran tangan Lem. Hal ini tentunya membuat anak buah Lem gusar, namun keadaan dapat terkendali dikarenakan Lem mencoba untuk mengajak Ho berdiskusi secara baik-baik. Tindakan Lem ini ia lakukan agar tidak menimbulkan keributan di saat mereka sedang dalam pengawasan pihak lapas. Keesokan harinya Ho dipanggil untuk menghadap ke lapas yaitu sipir Tang, di mana ia ditawarkan untuk menempati sel khusus yang terpisah dari napi-napi lain. Hal ini dilakukan oleh Tang dikarenakan ia mengetahui bahwa Ho mempunyai banyak uang dan kekuasaan. Namun penawaran ini ditolak oleh Ho yang tetap menginginkan menempati sel yang telah disediakan. Pilihan ini membuat Ho mendapat perlakuan yang tidak baik dari kelompok Lai, di mana pada saat makan siang Ho diberikan sebuah makanan yang diberi lauk seekor bangkai tikus. Sontak kejadian ini memancing keributan sehingga Ho dibawa oleh mereka untuk menghadap Lai yang kini ditempatkan sebagai koki lapas. Dalam ruangan dapur Ho bertemu dengan Lai yang bersikap arogan. Ia ingin menunjukkan bahwa merekalah penguasa di lapas ini. Hal ini tentunya membuat Ho marah sehingga terjadilah perkelahian antara Ho melawan beberapa anak buah Lai yang berusaha menghadangnya. Pertarungan ini terhenti setelah Lai menghampiri sembari memukul kepala Ho hingga terluka. Ho segera berlari ke kamar mandi untuk membasuh lukanya. Di sini Ho bertemu dengan Lem yang sedang berada di sana. Setelah membasuh lukanya Ho lalu menghampiri Lem dan memintanya untuk melindungi dirinya. Namun permintaan ini ditolak mentah-mentah oleh Lem, sehingga Ho pun akhirnya memaksa Lem dengan cara mengancam keluarganya apabila tidak menuruti kemauannya. Tibalah hari di mana jam kunjungan lapas diadakan. Di sini Lem mendapat kunjungan dari istrinya bahwa putrinya sedang mengandung cucunya. Mendengar kabar ini tentunya Lem menyambutnya dengan sukacita. Sedangkan Lai juga mendapatkan kunjungan dari anak buahnya memberitahu bahwa ia telah dianiaya oleh anak buah Ho. Orang tersebut mengatakan bahwa Ho meskipun di dalam penjara namun masih dapat berbuat banyak hal yang ia perintahkan dari dalam penjara. Tentunya hal ini membuat Lai pun marah. Sedangkan di kantor Kalapas, sedang terjadi pertemuan antara sipir Tang dengan para anggotanya yang membahas tentang peningkatan keamanan lapas. Seusai pertemuan sipir Tang memanggil Lem dan Lai untuk menghadap dirinya, karena mereka berdua dianggap mempunyai kekuasaan di dalam lapas. Di sini sipir Tang meminta kepada mereka berdua agar tidak berbuat macam-macam terhadap Ho. Apabila itu terjadi maka akan kembali timbul masalah di lapas, dikarenakan Ho mempunyai pengaruh besar di luar lapas. Di balik perkataan Tang, sebenarnya Ho telah berhasil menyuap Tang untuk melindungi dirinya dari tekanan di dalam penjara.
Setelah pertemuan tersebut, Lem kembali ke lapangan menemui Mark untuk belajar menggambar yang akan diperuntukkan buat cucunya. Di saat bersamaan, Lem melihat anak buah Lai sedang berkumpul dengan membawa senjata, sepertinya sedang bersiap-siap untuk mengerjai seseorang. Namun hal ini sempat tertunda dengan kedatangan si Pertang di tengah-tengah mereka. Lai yang sempat lolos berhasil masuk ke dalam perpustakaan di mana Chan dan Ho berada di dalam. Ternyata target Lai adalah Ho yang berniat membalaskan dendam anak buahnya. Di saat Lai berhasil mendekati Ho dan mengayunkan sebuah silet ke muka Ho, tiba-tiba anak buahnya yang berada di belakang memegangi tangan Lai. Ternyata anak buah Lai telah kena suap dan berpihak Ho. Hal ini membuat keadaan berbalik hingga muka Lai berakhir terluka terkena sayatan silet oleh Ho. Setelah selesai menganiaya Lai, Ho kemudian menyuruh Chan untuk menerima silet bekas untuk menyayat pipi Lai. Ho mengatakan apabila tidak mau menerima maka nasibnya akan seperti Lai. Tidak hanya puas sampai di situ, Ho akhirnya memerintahkan anak buah Lai untuk mematahkan lengan Lai dengan sebuah bangku, hingga keadaan berhenti dengan kedatangan Lem beserta anak buahnya. Adu mulut pun terjadi antara Lem dan Ho. Di sini Ho kembali mengancam Lem apabila ia tidak mau bersekutu dengannya maka akan terjadi suatu hal yang tidak diinginkan akan dialami oleh keluarganya. Ancaman ini tentunya tidak berpengaruh dengan keputusan Lem untuk mendukung tindakan Ho yang telah dilakukan terhadap Lai yang kini dalam kondisi terluka parah. Ho Chun tidak menyerah begitu saja. Dengan kekuatan dan kekuasaan yang sekarang telah ia kuasai di dalam lapas, Ho mempunyai ambisi yang makin tinggi. Oleh sebab itu ia kemudian memanggil Lem, Chan serta Mark untuk diajak bekerja sama demi mewujudkan keinginannya, yaitu keluar dari penjara tersebut. Ho memilih mereka bertiga bukan tanpa alasan, dikarenakan mereka bertigalah yang berhasil lolos dari penjara tersebut, meskipun akhirnya mereka berhasil ditangkap kembali. Keinginan Ho ini disampaikan kepada Lem mewakili mereka bertiga. Tentunya hal ini ditolak mentah-mentah oleh Lem dikarenakan ia tidak ingin tertangkap lagi dan kembali ditambah masa tahanannya. Begitu pula Chan yang akan bebas dalam beberapa hari ke depan. Lagi-lagi Ho mengancam mereka apabila tidak menuruti keinginannya maka satu persatu orang tersayang mereka akan ia habisi. Mendengar hal ini tentu membuat Chan dan Mark emosi, namun dengan bijak Lem kembali meredam kemarahan teman-temannya seraya mengajaknya pergi. Ancaman Ho kemudian terbukti dengan korbannya adalah istri Lem yang hendak berangkat kerja. Tiba-tiba mobilnya dipukuli oleh sekelompok orang yang tidak dikenal. Kejadian ini disiarkan oleh stasiun televisi. Lem pun sempat melihat di TV lapas yang tersedia di ruang makan. Keadaan ini tentunya tanpa berpikir panjang Lem segera menghampiri Ho untuk menanyakan apakah itu adalah perbuatannya. Ho mengatakan ini adalah hanya sebuah peringatan. Selanjutnya ia akan berbuat yang lebih kejam apabila Lem tidak menuruti kehendaknya. Kemudian Lem menuju kantor si Pirtang meminta saluran telepon yang ada di dalam kantornya untuk menghubungi istri serta menanyakan kondisinya. Namun permintaan Lem kembali ditolak oleh si Pirtang dengan berbagai alasan. Tekanan yang dilakukan Ho Chun tidak hanya dilakukan dari luar melainkan dari dalam pun ia lakukan, hingga suatu malam si Pirtang dengan membawa anggotanya melakukan sidak pemeriksaan rutin di tiap sel yang dihuni oleh para napi yang diantaranya sel di mana Chan dan Mark berada. Sesaat sebelum para sipir memasuki sel, tiba-tiba ada seorang napi suruhan Ho melempar sebuah benda terlarang di kasur tempat Chan tidur. Sontak hal ini membuat Chan panik sehingga ia berusaha untuk menyembunyikan di bawah kakinya. Namun si Pirtang tidaklah mudah untuk begitu saja dikelabui. Saat si Pirtang melintas di depan Chan, ia menyuruh untuk menggeser kakinya hingga barang tersebut akhirnya terbongkar. Di saat Chan belum sempat memberikan penjelasan, Ho segera tampil untuk menyelamatkan Chan dengan mengkambing hitamkan salah seorang napi anggotanya bahwa barang tersebut milik napi tersebut. Kejadian ini membuat Mark merasa bahwa ia mesti melakukan sesuatu dengan mengikuti kemauan Ho. Langkah awal yang ia lakukan adalah berpura-pura sakit agar dapat masuk di klinik di mana tempat tersebut menurut dia ada celah untuk akses pelarian keluar dari lapas. Di tempat tersebut Mark bertemu dengan Lai yang sedang dalam perawatan. Rencana ini ia sampaikan agar Lai dapat diajak bekerja sama. Usai mempelajari situasi klinik, Mark kemudian menghampiri Lem dengan didampingi oleh Chan dan Ho Chun untuk membicarakan rencana pelarian ini. Awalnya Lem menolak namun dengan didesak oleh kedua rekannya akhirnya Lem bersedia mengikuti rencana tersebut.
Dengan detail Mark menjelaskan rencana pelarian yang akan mereka lakukan kali ini, ia menemukan sebuah saklar yang berada di dalam klinik yang rencananya akan ia buat hangus supaya terjadi pemadaman listrik, namun di lapas ada generator cadangan yang lokasi kabelnya ada tepat di bengkel biasa mereka bekerja, kabel generator itu juga mesti digali supaya dapat diputus alirannya. Langkah-langkah yang diutarakan oleh Mark akhirnya mendapat kesepakatan dari semuanya. Tanpa menunggu lama akhirnya mereka segera mengerjakan pembuatan lubang untuk mencari titik kabel generator lapas, sedangkan napi lainnya berjaga-jaga di luar untuk memberi kode apabila ada petugas sipir yang datang. Tibalah Chan di hari kebebasannya, sembari membagi-bagikan makanan kecil sisa kepada para napi lain, Mark mengingatkan tugas yang mesti Chan kerjakan demi membantu mereka meloloskan diri. Sementara di dalam penjara Lem dan Mark terus mempersiapkan segala peralatan yang akan menunjang misi pelarian mereka kali ini, sambil terus melakukan koordinasi dengan Chan yang telah berada di luar lapas, tidak ketinggalan Lai pun dilibatkan dalam misi ini. Ho yang mendapatkan tugas memimpin penggalian kabel generator sampai saat ini masih belum menemukan hasil, kemungkinan titik yang mereka gali tidak tepat. Hingga suatu ketika saat mereka sedang berkoordinasi, lagi-lagi sipir Tang melakukan sidak ke dalam bengkel di mana tempat mereka bekerja. Sontak kejadian ini membuat mereka panik dan segera menutupinya dengan terpal. Tak lama kemudian masuklah sipir Tang dengan para anggota sipir lainnya untuk mengecek situasi di dalam ruangan. Hal ini tentunya membuat mereka was-was. Beruntungnya lubang yang mereka gali luput dari pemeriksaan sipir Tang yang berakhir dengan meninggalkan ruangan tersebut. Hari Rabu adalah saat yang tepat untuk menjalankan misi mereka di mana di hari tersebut dokter klinik lapas selalu mengajak Lai untuk melakukan judi pacuan kuda, maka mereka harus segera bergegas menyiapkan serbuk yang hanya bisa didapat dari dinding gipsum penyekat ruangan dalam dapur. Mark diberi tugas untuk mengambil serbuk tersebut, sedangkan Lem dan Ho mengawasi situasi di dapur hingga mengalihkan pengawasan petugas sipir lapas yang berjaga di sana. Misi ini lagi-lagi hampir ketahuan sehingga Lem dan Ho mesti berpura-pura berkelahi. Pengalihan ini terbukti berhasil hingga Mark selesai menyelesaikan tugasnya mengambil serbuk dinding yang nantinya akan dicampurkan ke dalam minuman. Perkelahian yang mereka lakukan menyebabkan luka ringan yang dialami oleh Lem dan Ho sehingga oleh petugas sipir mereka segera dibawa ke ruangan klinik lapas untuk mendapatkan perawatan. Hal inilah yang sebenarnya mereka inginkan karena bertepatan di hari Rabu, di mana akan ada kunjungan dokter ke klinik tersebut. Dalam kamar klinik Ho telah ditunggu oleh Lai yang berusaha negosiasi upah apabila ia berhasil membantu usaha ini. Permintaan ini tentunya tidak bisa ditolak oleh Ho. Tibalah di mana dokter klinik memasuki kamar, namun sebelum masuk ia dengan sengaja telah menggeser kamera pengawas agar tidak terlihat apa yang sedang terjadi di sekitar lorong tersebut. Sesampainya di dalam, Lai memperkenalkan dokter tersebut kepada Mark, Ho dan Lem, di mana mereka akan membantu membuat prediksi kuda pacuan yang akan memenangkan pertandingan malam ini. Tentunya hal ini disambut baik oleh sang dokter, hingga ia juga telah mempersiapkan sebotol minuman apabila dapat memenangkan taruhan malam ini. Dengan segera Mark mencampur minuman ini dengan serbuk yang telah ia sediakan sebelumnya, sedangkan yang lainnya sibuk membuat prediksi kuda pacuan yang sekiranya dapat menang hari ini. Namun setelah berjuang berkali-kali keberuntungan tetap belum berpihak pada mereka, sehingga sang dokter pun hampir putus asa karena uang untuk taruhannya udah menipis, hingga uang terakhir yang dapat dipertaruhkan membuahkan hasil yang tak terduga dapat memenangkan pacuan kuda tersebut. Di sini mereka pun merayakannya dengan minum minuman yang telah dicampur dengan serbuk sesuai dengan harapan mereka. Setelah mereka meminumnya maka reaksi yang ditimbulkan adalah merasakan nyeri perut yang luar biasa. Kejadian ini diketahui oleh salah seorang petugas sipir lapas dan segera melaporkannya kepada sipir Tang. Mendengar berita ini sipir Tang segera memerintahkan untuk memanggil ambulan untuk membawa mereka ke rumah sakit di luar lapas dikarenakan listrik dan generator dalam lapas sedang mengalami gangguan. Tidak lama kemudian datanglah ambulan yang akan mengangkut mereka. Namun salah seorang sipir lapas curiga dengan kejadian ini dan segera meminta izin kepada sipir Tang untuk mengawal mereka di dalam mobil ambulan yang mengangkut mereka.
Sementara Chan telah bersiap dengan menebar ranjau paku yang telah ia siapkan di mana nantinya ambulan yang mengangkut rekan-rekannya akan melintas. Sementara di dalam ambulan Mark, Lem, Ho dan Lai telah bersiap-siap mengantisipasi kejadian yang akan mereka alami. Saat ambulan tersebut melintas ranjau paku, mobil tersebut akhirnya terpental dan dengan segera mereka keluar dari mobil ambulan. Di sini petugas sipir yang ikut di dalamnya mulai mempercayai perkataan Chan yang di malam sebelumnya mengatakan bahwa ada konspirasi di dalam lapas yang terjadi antara sipir Tang dan Ho dalam misi pelarian kali ini. Setelah berhasil keluar, mereka segera meminum air di dalam galon untuk menetralisir racun yang berada di dalam tubuhnya. Setelah selesai minum, Chan yang datang menghampiri segera mengajak mereka menuju mobil yang telah ia persiapkan. Namun di tengah perjalanan mereka kembali mendapat rintangan dengan dihadang oleh anjing penjaga yang berkeliaran di area tersebut. Dengan susah payah mereka berusaha meloloskan diri dari kejaran anjing tersebut, hingga akhirnya mereka dapat menuju mobil di mana telah disiapkan. Namun Mark yang masih tertinggal di belakang tak dihiraukan oleh Ho Chun, yang tetap menyuruh Chan untuk segera meninggalkannya. Chan pun akhirnya menuruti kemauan Ho. Di tengah perjalanan mobil yang mereka tumpangi mendadak mogok. Hal ini sebenarnya sudah disetting oleh Chan untuk mengulur waktu agar mereka dapat menggagalkan misi ini yang telah ia rancang dengan Mark saat sebelum misi pelarian dilakukan, termasuk Mark yang berusaha tertinggal akan melaporkan rute pelarian yang akan mereka tuju kepada pihak kepolisian. Sesampainya di sebuah toko, Chan segera melancarkan aksinya dengan memberikan sebuah catatan kepada karyawan untuk menghubungi nomor polisi. Namun tindakan Chan ini diketahui oleh Ho, sehingga karyawan tersebut tidak sempat menghubungi nomor yang telah diberikan oleh Chan. Dalam situasi genting dan semua rencana mereka telah terbongkar, maka Lem segera mengambil tindakan dengan mengajak Ho untuk bertarung, karena ini menurutnya adalah tindakan terakhir untuk menghentikan misi pelarian yang tercipta karena tekanan Ho terhadap mereka. Pertarungan di antara mereka pun tak terelakkan. Di sini Ho cukup tangguh menghadapi Lem meskipun Chan dan Lai ikut membantu tak mudah untuk merobohkan Ho yang di sini mempunyai ilmu bela diri cukup tangguh. Pertarungan ini terhenti setelah terdengar suara sirine polisi yang terdengar di luar toko. Lem, Chan dan Lai pun segera keluar untuk menyerahkan diri, sedangkan Ho hanya bisa terpaku dan pasrah hampir tidak percaya bahwa semua usaha yang telah ia lakukan akhirnya gagal. Keadaan ini semua berkat ide Mark yang telah merancang semua ini dengan mengajak kerjasama petugas sipir lapas yang baik, karena Mark sadar bahwa ia tidak akan bisa menolak keinginan Ho Chun dengan kekuasaan yang ia miliki, kecuali dengan cara ini. Kejadian ini sekaligus membuktikan bahwa sipir Tang adalah oknum lapas yang mesti segera ditangkap serta diadili dikarenakan ia telah membantu Ho Chun dengan menerima suap untuk membantu pelariannya dari lapas. Di akhir film ini Lem, Ho, Lai dan Mark kembali menjalani kehidupannya di dalam penjara. Tentunya mereka mendapat keringanan hukuman karena telah membongkar skandal di dalam lapas, sedangkan sipir Tang kini menjadi salah satu napi penghuni lapas. Terima kasih telah menonton, semoga film ini dapat menghibur kalian semua dan nantikan konten film kami berikutnya.